Santapan Harian Minggu 27 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-15. Namun, kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami berserah untuk menerima dan melakukan kehendak-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 15 ayat 1-11. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Sahabat Santapan Harian, manusia seringkali bersikap egois dan tidak peduli kepada sesamanya.
Apa yang ia miliki hanya dipakai untuk memuaskan hasrat diri. Bagi kita, pernahkah kita menyadari keberadaan orang-orang yang kekurangan yang mengharapkan uluran tangan kita? Sekali lagi Allah mengajarkan kepada bangsa Israel yang akan masuk ke negeri perjanjian agar mereka memiliki kepedulian kepada sesama, baik dengan memberikan pinjaman dan menolong mereka yang miskin, maupun dengan membebaskan budak yang mereka miliki. Rasa kemanusiaan menjadi hal yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan di antara mereka. Allah mengingatkan bahwa orang miskin akan selalu ada di antara mereka, sehingga mereka harus membuka tangan dengan lebar untuk memberikan pertolongan. Dalam hal memerdekakan seorang budak, si budak tidak dilepaskan begitu saja dengan tangan kosong, melainkan sang tuan harus memperlengkapi mereka agar si budak dapat melanjutkan hidup sebagai orang merdeka. Sebab mereka dahulu juga adalah budak yang telah ditebus oleh Allah. Melalui kesadaran sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan dari Allah, mereka pun melakukan perbuatan baik. Pada masa kini, kita mendapati kenyataan bahwa tidak semua umat Allah diberkati dengan berkat secara jasmani. Dalam kehidupan bergereja, kita menemukan ada saudara-saudara seiman yang hidup dalam kekurangan. Mereka telah bekerja keras, namun hasil yang didapatkan pas-pasan atau bahkan tidak mencukupi. Terkadang beberapa orang menyimpulkan bahwa orang-orang itu menjadi miskin karena kesalahan mereka. Bisa jadi itu alasan mereka untuk menutup hati dan tangan dari menolong sesama yang membutuhkan. Mari kita lihat ke sekeliling kita. Adakah saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kita? Ulurkanlah tangan kita kepada sesama yang membutuhkan dengan kesadaran bahwa kita telah menerima anugerah Allah yang berlimpah. Kiranya Allah melihat ketulusan hati kita dan memberkati kita dengan berlimpah. Mari kita berdoa. Kami senang menjadi bagian dari keluarga-Mu yang penuh kasih, ya Allah. Tunjukkanlah bagaimana kami juga dapat melibatkan diri secara positif di dalam kehidupan sesama dengan melayani dan mengasihi mereka semua dengan tulus. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berdoa. Amin.